Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Prasetyo, NIM 2101301114 dari kelas 1B Program Studi Teknologi Informasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Jaringan Komputer 1. Dosen pengampu Bapak Hendrik Setyo Utomo STMMSI. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan ketiga, yaitu pengkabelan jaringan komputer. Jenis-jenis kabel jaringan komputer. Yang pertama adalah kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel jaringan yang terdiri dari dua lapisan konduktor. Lapisan pertama posisinya berada pada bagian tengah berupa kawat tembaga padat dengan dibungkus lapisan isolator. Lapisan kedua berada di atas lapisan isolator berbahan metal, biasanya disebut metal shielded, yang fungsinya untuk mencegah gangguan dari luar. Kabel ini bisa dipakai untuk menghubungkan antar perangkat komputer. Dalam penggunaan kabel koaksial ini sering digunakan untuk penggunaan jaringan dengan bandwidth yang tinggi karena lebih aman dari segala gangguan. Saat ini, kabel koaksial sudah mulai banyak ditinggalkan oleh penggunanya karena port PNC pada perangkat komputer dan jaringan sudah jarang ditemui. Ini karena untuk pemasangan kabel koaksial membutuhkan keahlian yang khusus, tidak semudah memasang konektor jenis kabel lainnya. Di sini ada jenis kabel koaksial. Yang pertama ada 10-2 atau kabel T-net. Kabel koaksial yang tipis ini dikenal sebagai T-net 10-2, merujuk pada spesifikasi untuk kemampuan kemampuan koaksial tipis yang membawa sinyal Ethernet. Angka 2 mengacu kepada panjang untuk segmen maksimal, yaitu 200 meter. Kabel koaksial yang tipis ini adalah populer di dalam jaringan yang ada di sekolah-sekolah. Ini adalah bentuk kabel T-net. Kemudian ada 10-5 atau kabel thicknet. Kabel koaksial yang tebal biasa juga dikenal sebagai thicknet 10-5, merujuk kepada spesifikasi untuk kemampuan koaksial tebal membawa sinyal Ethernet. Angka 5 mewakili segmen maksimal, yaitu 500 meter. Kabel koaksial ini memiliki penutup atau koper plastik yang bisa mencegah kelembaban dari bahan konduktor yang berada di tengah-tengah. Berikut adalah gambaran dari kabel thicknet. Selanjutnya yaitu konektor kabel koaksial. Konektor yang paling sesuai digunakan dengan kabel koaksial adalah By-one Nail Concealment atau BNC. Adapter yang berbeda tersedia untuk konektor BNC dan ini termasuk T-konektor, barrel konektor, pemula dan pemutus sirkuit atau terminator. Kemudian jenis kabel yang kedua yaitu kabel twisted pair. Kabel twisted pair biasa juga digunakan untuk kabel jaringan komputer. Kabel ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu shielded twisted pair atau STP dan unshielded twisted pair atau UTP. STP adalah jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan UTP tidak mempunyai selubung pembungkus. Konektor yang paling sesuai untuk pengkabelan UTP adalah RG45 konektor. Ini merupakan konektor yang dibuat dari plastik dan terlihat seperti konektor untuk saluran telepon. Satu slot dibentuk untuk mengizinkan penyambungan dari hanya satu sisi saja. Berikut adalah gambar konektor RG45 atau 45, dan ini adalah gambaran dari kabel twisted pair. Oke, selanjutnya yang ketiga ada kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah teknologi kabel terbaru terbuat dari glass optik. Di tengah-tengah kabel terdapat filamen glass yang disebut core dan dikelilingi lapisan pelindung.
Fiber optik mempunyai dua mode transmisi, yaitu single mode dan multi mode. Single mode menggunakan sinar laser sebagai media transmisi data sehingga mempunyai jangkauan yang lebih jauh. Sedangkan multi mode menggunakan LED sebagai media transmisi. Teknologi fiber optik atau serat cahaya memungkinkan jangkauan jarak yang besar dan tahan terhadap gangguan elektrik. Kecepatan transfer data dapat mencapai 1000 MB per sekon, serta jarak dalam satu segmen dapat lebih dari 3,5 km. Kabel serat cahaya tidak terganggu oleh lingkungan cuaca dan panas. Inilah mengapa banyak ISP yang penyedia layanan internet kabel menggunakan kabel fiber optik untuk memberikan jaringan internet yang cepat. Biaya pengkabelan fiber optik sendiri jauh lebih mahal dibandingkan pengkabelan tembaga yang lain, dikarenakan begitu sulit untuk memasang dan juga memodifikasinya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kabel UTP. Kabel UTP sendiri terdiri dari 8 pin dalam satu kabel atau 4 pasang. Pin pertama dengan warna hijau putih atau TD+, pin 2 dengan warna hijau yaitu TD- berfungsi untuk mengirimkan dan menerima paket data. Pin 3 dengan warna orange putih RG+, berfungsi untuk mengirim dan menerima paket data. Pin 4 dengan warna biru atau NC. Pin 5 dengan warna biru putih atau NC berfungsi untuk mengirim dan menerima paket suara. Pin 6 dengan warna orange atau RG- berfungsi untuk mengirim dan menerima paket data. Pin 7 dengan warna coklat putih atau NC. Pin 8 dengan warna coklat NC berfungsi untuk mengirim arus DC. Cara pemasangan kabel UTP yang pertama yaitu strike through. Pengkabelan jenis ini biasanya diperuntukkan untuk menghubungkan peralatan yang berbeda jenis, misal untuk menghubungkan PC dengan hub, switch dan router, switch dan PC, dan sebagainya. Jika kedua ujung memakai standar yang sama, T568A dan T568A atau T568B dengan T568B. Berikut adalah gambaran dari strike through, pemasangan kabel UTP strike through. Selanjutnya ada crossover. Pengkabelan jenis ini biasanya digunakan untuk menghubungkan peralatan sejenis, misal untuk menghubungkan PC dengan PC, hub dengan hub, dan sebagainya. Jika ujung satu menggunakan T568A dan ujung 2 menggunakan T568B. Berikut adalah gambar dari pemasangan kabel UTP dengan cara crossover. Selanjutnya yaitu rollover. Pengkabelan jenis ini merupakan pengkabelan khusus, misalnya untuk menghubungkan antar switch jika ujung pertama menggunakan standar T568A atau T568B dan ujung keduanya merupakan urutan kebalikan dari ujung pertama. Berikut adalah gambar cara pemasangan kabel UTP dengan cara rollover. Selanjutnya yaitu cara membuat kabel UTP. Peralatan dan bahan yang diperlukan yang pertama ada tang crimping, adalah alat untuk memotong kabel UTP dan untuk menjepit ujung konektor. Yang kedua ada kabel tester, adalah alat untuk menguji hasil crimpingan yang kita buat. Yang ketiga adalah bahan-bahannya yaitu kabel Young Cell Twisted Pair atau UTP yang digunakan untuk LED. Kemudian ada konektor. Kabel RG45 adalah peripheral yang kita pasang pada ujung kabel UTP. Tujuannya agar kabel dapat kita pasang pada port line. Oke, selanjutnya cara pemasangannya, yaitu proses pembuatan. Yang pertama, potong panjang kabel. Kemudian kupas ujung kabel sekitar 2 cm menggunakan tang crimping sehingga kabel kecil-kecil yang ada di dalamnya kelihatan. Kemudian pisahkan kabel-kabel tersebut dan luruskan. Pilih dengan susunan TIA atau AEA 568B. Kemudian susun dengan dan rapikan berdasarkan warnanya, yaitu orange putih, orange hijau putih,
biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Setelah itu, potong bagian ujungnya menggunakan tang krimping sehingga rata satu sama lainnya. Potong ujungnya dan luruskan. Masukkan kabel ke dalam konektor HG45 sesuai urutan. Tekan kabel sampai mentok ke dalam konektor. Selanjutnya, jepit konektor dengan tang krimping hingga seluruh pin menancap pada kabel. Biasanya jika pin konektor sudah menancap, akan mengeluarkan suara klik. Jika pemasangan ujung kabel pertama sudah selesai, ulangi langkah-langkah tadi untuk memasang jack RG45 pada ujung kabel yang kedua. Kedua sisi kabel harus sesuai aturan. Yang terakhir yaitu jika sudah kemudian tes menggunakan line tester. Masukkan ujung kabel ke alatnya, kemudian nyalakan. Jika lampu LED yang ada pada line tester menyala semua dari nomor 1 sampai 8, berarti pemasangan kabel sudah benar. Oke, sekian penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.